Hai, salam corona buat yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emerensiana Maufa, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas C Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jihamad. Buku yang saya review merupakan buku dalam bentuk bahasa Inggris yang berjudul Property Rights in Post-Soviet Russia dengan topik Violence, Corruption, and the Demand for Law. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku ini memiliki judul Hak Properti di Rusia Pasca Soviet dengan topik kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Buku ini ditulis oleh Jordan Gensmore dalam bahasa Inggris. Buku ini memiliki 250 halaman yang diterbitkan di Cambridge University Press pada tanggal 4 Mei 2017. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama memperkenalkan variabel dependen utama studi, strategi keamanan properti, dan memberikan tipologi strategi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh aset, melindungi properti, dan menegakkan kontrak. Bab ini kemudian mengembangkan teori permintaan kelembagaan dan kerangka kerja analitis berdasarkan 3 variabel independen kunci, yaitu kapasitas negara hukum, hambatan sisi permintaan, dan mengenai efektivitas dari strategi ilegal. Bab 2 beralih ke kasus Rusia mengenai evolusi dalam variabel dependen, strategi perusahaan untuk mengamankan properti dari waktu ke waktu. Bab ini merinci 3 tren penting. Yang pertama, penurunan strategi berdasarkan paksaan pribadi. Kedua, pengertian paksaan pribadi dengan strategi berbasis korupsi. Dan yang ketiga, munculnya strategi berbasis lembaga hukum formal. Bab 3 sampai bab 5 yang dikhususkan untuk masing-masing variabel utama dalam kerangka dan pada variasi temporal dalam strategi keamanan properti di Rusia. Bab 3 membahas perubahan dan tingkat kapasitas hukum negara Rusia. Ini menunjukkan bahwa kapasitas hukum negara, setidaknya seperti yang dirasakan oleh perusahaan, tidak meningkat untuk evolusi strategi keamanan properti perusahaan. Bab 4 memeriksa sisi permintaan hambatan untuk perusahaan penggunaan lembaga hukum formal dengan fokus khusus pada perusahaan operasi di ekonomi informal dan masalah tindakan kolektif antara perusahaan-perusahaan. Bab 5 pengaturan mengenai efektivitas dari strategi ilegal dan menelusuri bagaimana faktor-faktor seperti perusahaan berubah horizon, perkembangan sektor keuangan, dan integrasi Rusia ke dalam ekonomi internasional memiliki biaya transaksi dan risiko sanksi terkait dengan penggunaan strategi ilegal. Bab 6 kemudian memeriksa variabel kunci independen kerangka satu dengan yang lain, beralih ke heterogenis dalam strategi keamanan properti di perusahaan dari waktu ke waktu. Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk hambatan sisi permintaan yang dihadapi oleh berbagai jenis perusahaan, serta kapasitas perusahaan yang menggunakan strategi ilegal. Bab 7, bab penutup, melangkah mundur dan meletakkan analisis dalam perspektif teoritis dan komparatif yang lebih luas. Ini mengeksplorasi strategi bagaimana perusahaan untuk mengembangkan properti mempengaruhi perkembangan efektif lembaga negara dan aturan hukum.
Ini kemudian memeriksa implikasi dari analisis ini untuk masa depan supremasi hukum di Rusia. Terakhir, bab ini menarik kesimpulan tentang jalan menuju keamanan properti dan supremasi hukum dengan membandingkan transisi dan pengalaman negara berkembang dengan pengalaman negara barat. Buku ini melihat bagaimana upaya top-down untuk memperkuat hak milik tiap mungkin berhasil tanpa tuntutan hukum dari perusahaan swasta. Kapan perusahaan beralih dari penegak swasta ke negara untuk melindungi properti mereka? Jordan Gensmors mengangkat pertanyaan sentral ini dalam ekonomi politik dalam studinya tentang evolusi strategi untuk memperkuat hak properti di Rusia kontemporer. Berfokus pada departemen sisi permintaan dari strategi perusahaan, ia dengan cekatan menggambarkan bagaimana interaksi strategis di antara perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan kondisi pasar membentuk keputusan untuk beralih ke negara untuk perlindungan. Ini adalah kontribusi yang sangat baik untuk literatur yang berkembang tentang hak milik dalam politik komparatif. Di seluruh dunia, perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan hak milik perusahaan, beralih ke literasi atau penegakan hukum hanya untuk menyelesaikan konflik berdasarkan hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari institusi hukum formal dan memilih strategi yang lebih jahat, strategi yang bermanfaat, kekerasan atau korupsi. Selain kekerasan, perusahaan sering mengandalkan korupsi properti, memberikan pembayaran formal untuk negara sehingga mendapatkan perlindungan. Dan di Rusia pasca Soviet, ketergantungan pada korupsi seperti penggunaan kekerasan sangat lazim dengan penegakan hukum, dan mantan agen KGB sering bertindak secara informal sebagai penegak swasta atas nama perusahaan yang terlibat dalam sengketa bisnis. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini bertahan tanpa batas atau paling bentar berkembang ke arah formalitas selama bertahun-tahun seiring dengan modernisasi masyarakat secara bertahap. Namun di tempat-tempat yang tidak terduga, pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Buku ini menunjukkan bahwa negara pasokan dari lembaga hukum formal adalah yang diperlakukan, tetapi seiring insufisien kondisi bagi perusahaan untuk membalik dari paksaan hukum. Akibatnya, pemahaman yang menyeluruh tentang keamanan hak milik juga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi di mana perusahaan bersedia menggunakan lembaga hukum formal, suatu masalah yang kadang-kadang disebut sebagai permintaan sektor swasta untuk hukum. Buku ini memberi teori permintaan kelembagaan dan kerangka kerja yang terintegrasi pasokan dan permintaan sisi keamanan properti. Pertama, saya berpendapat bahwa meskipun kurangnya kapasitas hukum negara dapat menghambat penggunaan hukum oleh perusahaan, meningkatkan kapasitas seringkali tidak meningkatkan kesediaan perusahaan untuk menggunakan lembaga hukum formal. Pasokan kelembagaan dengan kata lain tidak secara otomatis menciptakan permintaan kelembagaan. Kedua, saya menunjukkan bahwa peningkatan ketergantungan perusahaan pada lembaga hukum formal sering terjadi tanpa adanya peningkatan kapasitas hukum negara. Dalam kasus tersebut, dua faktor selain kapasitas hukum negara sangat menentukan apakah perusahaan memanfaatkan kekerasan dan korupsi atau apakah perusahaan beralih ke hukum.
prevalensi hambatan sisi permintaan untuk menggunakan lembaga hukum formal, dan efektivitas strategi ilegal untuk mengamankan properti. Hambatan sisi permintaan adalah perilaku atau keyakinan di tingkat perusahaan dan individu yang menggerakkan para pelaku untuk menghindari lembaga hukum formal. Seperti yang dibahas dalam bab 1, hambatan utama termaksud operasi perusahaan di perekonomian informal, ekspektasi tentang ketergantungan perusahaan lain pada kekerasan atau korupsi yang mengarah pada masalah tingkat kolektif dan norma budaya. Sementara itu, karena bersaing layanan kesediaan perusahaan untuk menggunakan lembaga hukum formal tergantung pada efektivitas dari alternatif. Dalam kasus strategi ilegal, efektivitas sangat tergantung pada biaya transaksi relatif terhadap strategi dan risiko sanksi untuk kegiatan ilegal. Saya juga menunjukkan bahwa untuk memahami permintaan internasional perlu dikembangkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang penawaran internasional. Pasukan langsung lembaga ini hanya salah satu cara di mana negara memberikan perusahaan untuk menggunakan hukum. Negara juga secara tidak langsung, bahkan terkadang secara tidak sengaja, mempengaruhi strategi perusahaan dengan mengubah hambatan sisi permintaan atau risiko yang terkait dengan alternatif legal. Kejahatan terorganisir, hubungan bisnis negara, perkembangan hukum pasca komunis, buku hak properti di Rusia pasca Soviet karya John Gensmors menghubungkan semuanya. Buku Jordan Gensmors adalah jawaban yang menarik, jelas dan menarik untuk teka-teki yang tepat waktu ini. Dengan membawa banyak bukti yang beragam, dia berpendapat pemikiran dan keyakinan kontrafaktual perusahaan tentang hambatan untuk menggunakan hukum terletak di jantung pengambilan keputusan mereka. Implikasinya terhadap studi tentang hak milik, pembentukan kelembagaan, dan kapasitas negara sangat besar. Terima kasih. Sekian review yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mereview saya. Terima kasih telah menonton. Maaf jika review saya kurang bagus. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton.